الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كلما أحرموا من الميقات وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات وكلما دخلوا فجاج مكة وتلك الجمرات الله أكبر وكلما وقفوا خاضعين بعرفات وكلما باتوا بمزدلفة وآفادوا إلى منى ورموا تلك الجمرات الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق آدم من صلصال كالفخار وأخطاه بجاره وأسجده له ملائكة المقربين الأطهار فسجدوا إلا إبليس أبى فباء باللعنة والصغار الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمه الجزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا لربنا كما شهد به لنفسه وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمشعر نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور اللهم فصل وسلم وكرم وعزم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أيها الهادرون معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air saudara-saudaraku seiman dan seagama rahimakumullah puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang fi taatillah kesehatan jasmani dan rohani yang insyaallah kita akhiri dengan husnul khatimah dan mudah-mudahan kita semuanya zahir batin jasmani rohani dalam kehidupan kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju alam yang cerdas, menuju alam yang terang benderang, menuju alam yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Rasulullah yaumal qiyamah, yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah
saudara-saudariku rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada khususnya hari ini di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan keimanan kita, ketakwaan kita terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan dan ditambahkan sehingga dalam hidup kita, ucapan kita, langkah kita, gerak-gerik kita, seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan suri teladan kita. Suri teladan yang utama kita, termasuk yang alhamdulillah kita laksanakan di pagi hari ini, merupakan salah satu syariat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohi dari syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pada hari ini kita mengenang bagaimana sejarah, bagaimana syariat dikeluarkannya, bagaimana munculnya asbab dari syariat kurban. Baik, mari kita buka Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ya bunayya, menceritakan bagaimana Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Nabiullah Ismail, yang ketika itu Nabiullah Ismail berumur remaja, bisa diajak musyawarah, bisa diajak berdakwah, bisa diajak berdiskusi bagaimana caranya untuk menyebarkan agama Allah, bagaimana caranya diajak bermusyawarah, berdakwah untuk mengembangkan ajaran-ajaran agama Allah. Di saat itulah Nabiullah Ibrahim bermimpi untuk melaksanakan syariat yang luar biasa sekali, yang seandainya bagaimana kalau kita lakukan pada saat kita, zaman kita sekarang. Ini sangat penting sekali hadirin sekalian. Mari kita rasapi, mari kita renungkan bagaimana seandainya terjadi seperti ayat ini. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Ya anakku, duhai kesayanganku. Subhanallah, satu-satunya putra baginda Rasul Nabiullah Ibrahim yang sudah tumbuh dewasa, tiba-tiba Allah turunkan wahyu, inni azbahuka, saya diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Tuhan kita Allah Jalla Jalaluh, untuk apa? Azbahuka, untuk memenggal lehermu, untuk memotong leher Nabiullah Ismail. Coba kita renungkan hadirin sekalian, hadirat sekalian. Seandainya syariat ini benar-benar terjadi, kemudian seorang bapak bangun di pagi hari, membangunkan putranya, kemudian kita bilang ke putra kita, wahai anakku Ahmad, wahai anakku Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana perasaan seorang bapak? Bagaimana perasaan seorang ayah yang setiap tahun akan menyembelih putranya, hadirin sekalian? Coba kita renungkan, kita bayangkan bagaimana seorang putra kita, kecilnya kita asuh, kita rawat, besarnya kemudian Allah perintahkan untuk kita potong lehernya. Yang kedua, bagaimana perasaan seorang ibu? Siti Hajar yang melahirkan seorang Nabiullah Ismail dalam keadaan terlunta-lunta,
dalam keadaan ditinggalkan oleh sang ayah. Bagaimana perasaan seorang ibu-ibu yang di belakang, yang apabila sudah dewasa anaknya diperintahkan untuk disembelih, tidak tega hadirin sekalian. Tidak tega seorang ibu melihat putranya akan dipotong lehernya. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan seorang anak kita? Apakah kita akan ridho, akan rela kita akan disembelih oleh bapak kita? Mari kita lihat perkembangan zaman hadirin sekalian. Jangankan untuk disembelih, putra putri kita kadang-kadang kalau disuruh sholat saja, disuruh ta'lim saja, kadang-kadang jawabnya entar. Anak kita sekarang sibuk dengan game, HP, internet dan sebagainya. Bagaimana kalau tiba-tiba kita perintahkan anak kita, kita panggil anak kita untuk kita sembelih? Pasti akan berontak hadirin sekalian. Pasti akan melawan. Pasti akan terjadi pertikaian dalam keluarga kita. Subhanallah. Syukur alhamdulillah hal itu tidak terjadi hadirin sekalian. Kemudian mada tara? Nabiullah Ibrahim menanyakan, bagaimana pendapat engkau? Ini hikmahnya kepada seorang bapak ketika memutuskan sesuatu, ketika akan melakukan sesuatu terhadap anaknya, dia akan mengatakan mada tara? Bagaimana pendapat engkau? Orang tua tidak boleh menjadi orang tua yang egois. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendak dirinya. Harus dengan musyawarah, walaupun terhadap anaknya sendiri, anak kandungnya, harus dengan musyawarah. Kemudian faqala, Nabiullah Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Subhanallah. Kembali kita diberikan pelajaran oleh Nabiullah Ismail ketika diperintahkan untuk disembelih. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar ya abati, wahai abaku, wahai bapakku, ayahku. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Subhanallah. Sungguh bahagia seorang ayah mendengar jawaban dari anaknya. Berbahagialah pada zaman ini yang apabila ayahnya berkata sesuatu, anaknya meridhai, anaknya merestui, walaupun itu untuk membunuh dirinya, nyawaku sebagai taruhannya. Subhanallah. Subhanallah hadirin sekalian. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatkan aku, hai ayahandaku, menjadi kelompok golongan orang-orang yang sabar, golongan orang-orang yang insya Allah akan berteman, akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabiullah Ibrahim memegang leher Nabiullah Ismail, kemudian dia akan memenggal lehernya. Subhanallah. Wa ahwa ila halqihi bisikin. Kemudian Allah turunkan wahyu, fasaddaqtar ru'ya ya Ibrahim, firman Allah, sungguh engkau telah membenarkan wahyu dari aku, wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fa'utiya bikabsin minal jannah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabiullah Ismail bikabsin, dengan seekor domba, bil jannah, dari surga. Kemudian itulah yang beliau sembelih. Hadirin sekalian rahimakumullah. Maka oleh karena itu, hikmah kita garis bawahi. Pertanyaannya hadirin sekalian, mana
yang harus kita korbankan? Apakah harta kita atau nyawa dari putra kita? Mana lebih berharga putra kita dengan harta kita? Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah bersabda, "Ma 'amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah." Tidak ada amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan 3 hari tasyrik selanjutnya, min iraqatid damin, selain dari mengalirkan darah, memotong hewan kurban. Mari hadirin sekalian, kalau kita mampu 1 ekor kambing, keluarkan. Kalau kita mampu 1 ekor sapi, silakan. Kalau kita mampu patungan 7 orang, silahkan. Kalau kita mampu untuk berkorban hanya memberikan santunan anak yatim, monggo, silakan. Namun yang paling afdal, yang paling Allah cintai adalah berkorban. Karena apa? Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha. Sesungguhnya hewan kurban tersebut akan datang nanti pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa asfariha, dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan dengan bulu-bulunya, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ay yaqa'a fil ard. Subhanallah. Dan darah yang mengalir itu hadirin sekalian, sebelum jatuh ke bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat dari surga. Qabla ayyaqa'a fil ard, sebelum jatuh ke bumi Allah sudah sediakan tempat dari surga yang itu Allah simpan untuk kita yang berkorban. Fatayyibuha, dan itu akan menjadi wangi-wangian, harum-haruman nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahduruha idza dzabhtum, maka hadirilah ketika hewan kurban kita akan dikorbankan, maka insyaallah Subhanahu wa taala fa innahu yughfaru lakum inda awwali qatrati minad damiha, maka ketika darah itu ngalir pertama kali, maka dosa-dosa orang yang berkorban langsung diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktu yang singkat, mudah-mudahan kurban kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini merupakan hari yang mana Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم فصل وسلم وكرم وعزم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya